Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Dusturia Asandi dengan NIM E412215550, program studi Teknik Informatika jurusan Teknologi Informasi dari Politeknik Negeri Jember. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat flowchart dari data mahasiswa yang mana lanjutan dari video sebelumnya. Seperti biasa, saya akan menggunakan Draw.io untuk membuat flowchart. Jadi langsung saja yang pertama, jangan lupa untuk berikan judul. Kita beri nama flowchart data mahasiswa. Kita besarkan fontnya, juga untuk di bold, agar lebih jelas ya teman-teman. Kemudian yang pertama tentu saja kita akan membuat terminator untuk memulai suatu program. Start. Kemudian, jadi pada data mahasiswa ini nanti akan tersedia 5 buah button atau tombol yang akan digunakan untuk proses-proses di dalamnya. Ada tambah, edit, delete, clear, dan juga logout. Kita tambahkan ada 5 buah. Kemudian kita beri nama buttonnya, ada tambah, edit, delete, clear, dan juga logout. Oke, kita buat satu persatu untuk alurnya. Pada button tambah dan juga edit ini nanti akan diberikan perintah untuk menginputkan beberapa value seperti NIM, nama, jurusan, dan lain-lain. Maka dari itu kita akan menambahkan inputan di sini. Seperti ini. Ada 2 buah. Dimana baru bisa melakukan proses dari fungsi button tersebut. Setelah itu akan dikonfigurasi apakah datanya sesuai dengan yang ada pada database. Jika tidak, maka akan ada output. Ini kita berikan database-nya. Data yang berhasil disimpan akan masuk ke dalam database, begitupun dengan yang data yang berhasil diedit akan disimpan pada database. Ini kita berikan jarak sedikit ya teman-teman. Kemudian untuk tampilan message, oke, seperti ini. Kita tambahkan simbol-simbol yang sekiranya perlu sesuai dengan program yang akan kita buat nanti ya teman-teman. Oke, jadi ini ada pada
button tambah, ketika diklik dia akan diminta untuk menginputkan beberapa data seperti name, nama, jurusan, alamat, nomor telepon, dan juga password. Kita besarkan. Begitupun dengan button edit. Kemudian untuk proses tambah akan berjalan. Yang akan ditentukan pada kondisi ini nanti. Apakah dia sesuai atau tidak. Jika sesuai, dia akan masuk ke dalam database, disimpan pada database. Begitupun dengan yang button edit. Namun jika tidak, maka akan muncul message gagal disimpan. Begitupun dengan yang diedit. Jika dia berhasil, maka akan disimpan pada database. Namun jika tidak, maka akan muncul message gagal diedit. Setelah dia masuk ke dalam database, maka akan muncul message berhasil disimpan. Bisa disimpan atau ditambah ya teman-teman. Begitupun pada kondisi edit, apabila dia sesuai maka akan disimpan pada database dan akan muncul message berhasil diedit. Kemudian program akan berakhir. Kita hubungkan dulu agar tidak bingung ya teman-teman. Seperti ini. Kita berikan setiap buttonnya. Clear, dan yang terakhir adalah logout. Oops.
Dan kita tambahkan apabila dia memenuhi suatu kondisi, maka dia akan disimpan pada database. Namun jika ternyata tidak sesuai atau tidak memenuhi, maka dia akan menampilkan message gagal disimpan. Setelah ini tadi disimpan pada database, setelah berhasil, maka dia akan memberikan message berhasil disimpan. Begitupun pada button edit ya teman-teman. Kita berikan alurnya seperti ini. Jika benar akan disimpan pada database dan memberikan message berhasil diedit, namun jika salah maka akan memunculkan message gagal diedit. Kemudian untuk yang button selanjutnya ada delete, clear, dan juga logout. Pada delete dan juga clear ini akan dilanjutkan dengan proses memilih data. Kita akan memilih data mana yang akan dihapus atau mana yang akan dikosongkan. Sini kita akan pilih data. Begitupun pada yang button clear. Setelah memilih data, maka akan dilanjutkan untuk menghapus proses hapus data. Oke, sip. Oke, jadi seperti ini. Ketika dia sudah mengalami proses hapus data, maka dia akan diberikan suatu kondisi yang akan menentukan apakah data tersebut dapat disimpan pada database atau tidak. Jika sesuai, maka dia akan disimpan pada database, namun jika tidak, maka akan memunculkan message gagal dihapus. Jika dia berhasil, maka akan memunculkan message berhasil dihapus. Untuk yang clear, dia akan pilih data, kemudian akan mengalami proses hapus data pada halaman form tersebut. Jadi bukan pada database, namun dia hanya akan mengosongkan halaman form tersebut. Kemudian untuk yang logout ini sendiri, dia akan mengalami proses kembali ke halaman login. Jadi ketika kita klik button logout, maka dia akan mengembalikan pada halaman login. Kita berikan arahnya terlebih dahulu agar lebih mudah dipahami. Jadi ketika diklik button delete, kita dapat untuk memilih data, kemudian data akan dihapus apabila dia memenuhi suatu kondisi, maka data pada database akan dihapus. Dan juga apabila salah, maka akan muncul message gagal dihapus. Kemudian jika sudah pada database berhasil dihapus, maka akan munculkan message berhasil dihapus. Tadi kondisi jika salah, dan ini adalah kondisi jika benar. Kemudian yang clear,
Kita akan pilih data, kemudian ini bukan hapus data sih, lebih tepatnya mengosongkan. Kan data pada form. Karena dia tidak menghapus secara keseluruhan ya teman-teman. Dia hanya akan mengosongkan data pada form. Kemudian apabila kita klik logout, maka kita akan diarahkan kembali ke halaman login. Kemudian program akan selesai. Kita sambungkan terlebih dahulu untuk semua ini. Yap. Semuanya akan dihubungkan pada proses selesai pada terminator N. Nah, jadi flowchart dari data mahasiswa kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ada start, kemudian ada pilihan 5 button. Jika diklik button tambah, maka kita diminta untuk menginputkan NIM, nama, jurusan, alamat, PON, dan juga password. Kemudian kita klik tambah. Lalu akan ada sebuah kondisi yang mana akan menentukan apakah itu sesuai dengan ketentuan yang ada pada database, misalkan seperti panjangan datanya maupun tipe datanya. Jika sudah sesuai dan benar, maka dia akan disimpan di database. Kemudian dilanjutkan dengan munculnya message berhasil disimpan. Namun jika ternyata kondisinya itu tidak terpenuhi atau ada yang salah, maka akan muncul message gagal disimpan. Kemudian proses akan selesai. Begitupun dengan yang edit, kita diminta untuk menginputkan beberapa nilai seperti NIM, nama, jurusan, alamat, PON, dan juga password. Kemudian kita klik button edit, maka dia akan memeriksa jika sesuai akan disimpan kepada database dan juga akan munculkan message berhasil diedit. Namun jika salah, dia akan munculkan message gagal diedit. Kemudian untuk yang delete dan juga clear, mereka akan diminta untuk pilih data, kemudian untuk delete akan dilanjutkan dengan proses hapus data, yang mana akan diberikan akan ada yang namanya suatu kondisi. Jika sudah sesuai dan data tersebut benar ada pada database, maka dia akan dihapus, baik yang ada pada form dan juga pada database. Kemudian akan munculkan message berhasil dihapus. Namun jika salah akan munculkan message gagal dihapus. Untuk yang clear ini fungsinya adalah untuk mengosongkan value-value yang ada pada form gitu. Yang mana tertulis pada text field yang nantinya akan kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Kemudian akan mengalami proses pilih data dan juga akan dilanjutkan dengan proses mengosongkan data pada form dan program akan selesai. Kemudian untuk yang logout di sini berfungsi untuk mengembalikan
kita ke halaman login. Jadi ketika ini diklik, maka proses akan mengalami pengembalian ke halaman login dan program selesai. Jadi seperti itu kira-kira flowchart dari data mahasiswa ini. Saya harap dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.